Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Liana selaku dosen pembimbing mata kuliah kritik sastra, dan terima kasih pada teman-teman semuanya atas partisipasinya untuk mendengarkan presentasi kelompok kami pada hari ini. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Istama Putra dengan NPM terakhir 1101 dan rekan-rekan saya. Saya Fetriana Putri Nur Aryani dengan NPM terakhir 1098. Saya Nismara Anindya Paramesti dan NPM terakhir 1156. Dan saya Nania Dila Setiarani dengan NPM terakhir 1173. Baik, langsung saja kami mulai presentasi pada hari ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Untuk pertama kalinya, silakan. Baik, yang pertama kali ini kami akan mempresentasikan tentang model dan hubungan produksi dalam cerpen pengemis karya I. Komang Bendesa Pujiawan atau sering disebut dengan Puji. Jadi, sinopsis dari cerpen pengemis karya I. Komang Bendesa Pujiawan atau Puji ini, cerpen ini menceritakan dari sudut pandang seorang tokoh yang pulang ke kampung halamannya menjelang masa pemilu. Awalnya, kampung tersebut sangat erat dengan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan menyama beraya. Sistem kekeluargaan khas Bali yang menekankan hidup bersama dalam suka dan duka. Namun, sejak pemilu yang berlangsung pada tahun 2004, kampung yang dulunya damai itu berubah drastis. Nilai-nilai tradisi mulai luntur digantikan oleh persaingan politik, ambisi kekuasaan, dan perpecahan akibat perbedaan pilihan partai. Cerpen ini juga menggambarkan kuatnya pengaruh sistem kapitalis dalam dunia politik, di mana suara rakyat dibeli lewat bantuan sosial musiman yang hanya muncul menjelang masa pemilu. Sementara itu, unsur feodal terlihat dari bagaimana warga kampung masih tunduk dan memuja tokoh-tokoh elit lokal, serta mulai mengabaikan masyarakat kecil yang tidak memiliki kuasa atau keuntungan politik, seperti pengemis renta yang datang di tengah-tengah situasi politik yang tidak stabil. Kemudian, puncak cerita terjadi ketika pengemis tua itu yang sebenarnya membawa pesan moral dan spiritual diabaikan oleh mayoritas warga karena dianggap tak berguna secara politik. Hanya beberapa orang miskin yang tetap memberi bantuannya kepada sang pengemis. Tak disangka pengemis itu ternyata adalah sosok misterius yang memberi kutukan kepada warga yang telah kehilangan empatinya. Setelah itu, kampung tersebut terkena wabah misterius dan hanya orang-orang yang menunjukkan balas kasih yang selamat. Penyembuhannya pun tidak bisa melalui media modern, melainkan lewat upacara adat dan permurnian spiritual. Menandakan bahwa solusi atas kerusakan modern justru datang dari kearifan lokal itu sendiri. Kemudian, pada akhir cerita, si tokoh narator sendiri ternyata ikut mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal itu terlihat bahwa ia pun telah masuk dalam sistem yang sama, secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana feodalisme dan kapitalisme bisa berjalan beriringan dalam struktur sosial dan politik desa. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai analisis model dan hubungan produksi dalam cerpen pengemis karya I. Komang Bendesa Pujiawan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu feodalisme. Sikap feodalisme itu sendiri ditemukan pada cerpen pengemis karya I. Komang Bendesa Pujiawan atau Puji. Dan berikut ini adalah kutipan dari cerpen yang memperkuat argumen tentang model produksi feodal pada halaman pertama. Kutipan tersebut berisi,
Yang menjadi orang nomor satu di negeri ini adalah seorang perempuan anak kandung pendiri bangsa yang meneruskan jalan bapaknya. Kutipan ini menunjukkan bahwa kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, bukan melalui pemilihan yang adil atau kompetensi. Ini adalah ciri utama feodalisme, di mana seorang berkuasa bukan karena kemampuan atau prestasi, melainkan karena status darah dan silsilah keluarga. Warga kampungku adalah keturunan langsung kerajaan Majapahit. Pernyataan ini mencerminkan bahwa masyarakat masih mengagungkan status sosial berdasarkan keturunan kerajaan. Ini memperlihatkan adanya struktur sosial hierarki yang tetap dipertahankan, namun zaman sudah berubah. Ini adalah bentuk sisa-sisa budaya feodal yang masih hidup di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, masih melanjutkan terkait dengan feodalisme. Jadi ada teks yang menulis, ada kutipan teks yaitu kemandirian penduduk kampungku mendorong kesejahteraan yang tak dinilai dengan uang. Seorang warga kampung dengan mudah mencalonkan diri untuk ditusuk-tusuk fotonya. Ia tak berpengaruh apapun terhadap kampungku, andai perilaku dan tradisi mereka tetap dijaga. Warga yang awalnya bantu-membantu malah tikam menikam dan salib menyalip. Jadi dalam kutipan cerpen tersebut dijelaskan bahwa awalnya itu warga desa masih memiliki nilai-nilai tradisional yang tinggi, tapi setelah adanya pemilu di tahun 2004, nilai-nilai tradisionalnya itu mulai memudar. Hal ini merupakan ciri awal dari feodalisme, di mana ada yang ingin menjadi penguasa, tidak hanya sekedar hidup bersama lagi. Jadi dia itu tidak mau atau enggan disamakan dengan rakyat biasa. Pergeseran nilai sosial yang disebabkan oleh alasan politik ini membuat solidaritas masyarakat menurun. Selanjutnya adalah ada kutipan teks yang mengatakan, kau tentu ingat aku mengatakan soal hibah hasil beladang tadi. Saat pergolakan politik itu kian kuat, hibah macam itu masih ada, tapi hanya dekat tahun politik, yang tentu kau sadar sendiri hibah itu untuk membeli suara warga. Jadi awalnya desa itu di desa itu tuh orang-orang yang lebih mampu, misalnya yang punya hasil panen yang banyak, dia itu memberikan sebagian hasilnya ke tetangga yang susah. Mereka itu memberikannya secara sukarela karena masih memiliki rasa empati yang tinggi. Tapi setelah masuk di musim politik, misalnya itu pada saat pemilu, mereka itu tujuannya itu bukan lagi karena ada rasa empati, cuman tujuannya itu adalah pemimpin itu memberi bantuan supaya si penerima ini merasa berutang budi. Lalu nanti waktu pemilu mereka ini memilih si pemberi bantuan ini. Jadi bukan lagi murni karena peduli, tapi lebih ke membeli dukungan. Nah, cara yang seperti ini itu mirip dengan sistem feodalisme versi modern. Di feodalisme, orang yang berkuasa itu memberi bantuan supaya rakyat itu tetap setia dan bergantung dengan dia. Di sini pun sama, calon pemimpin memberikan bantuan agar orang itu tetap memilih dia. Rakyat itu tidak benar-benar bebas untuk memilih karena mereka itu sungkan atau takut kehilangan bantuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada di halaman ketiga tentang model produksi feodal, dan ini tuh dijumpai pada narasi tapi politik melarang warga desa memberi apapun padanya. Nah, perilaku ini atau faktor politik ini menggambarkan sebuah pola struktur kekuasaan yang kuat karena politik ini mengendalikan suatu masyarakat di mana suatu masyarakat yang memiliki jabatan di dalam
desa atau di masyarakat, mereka itu lebih berkuasa dan secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat di bawahnya atau yang tidak memiliki jabatan. Kemudian adanya sistem kekuasaan dalam politik ini membangun aturan-aturan yang tidak bersifat tertulis. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan antara orang yang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa. Kemudian masih pada halaman yang sama, di paragraf yang sama juga terdapat narasi yang memperkuat argumen tentang model produksi feodal ini, yaitu pada narasi mereka tahu tahun itu bukan tahun politik, jadi tak perlu membagi apapun padanya. Ngurah yang seorang pejabat legislatif pun tak mengelurkan tangannya sama sekali. Ia berpikir orang tua seperti itu tidak akan ada gunanya untuk dibeli suaranya. Nah, narasi tersebut menggambarkan feodal karena adanya ketimpangan sosial antara masyarakat yang biasa dengan masyarakat yang memiliki jabatan di suatu masyarakat. Nah, tadi dijelaskan bahwa ngurah seorang pejabat legislatif. Jadi di sini itu ada ketimpangan sosial antara masyarakat yang biasa saja dengan pejabat legislatif. Nah, di sini ngurah ini juga memanfaatkan jabatannya untuk melindas rakyat kecil atau pengemis karena karena ngurah ini tidak memposisikan mereka sebagai manusia. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa pengemis ini adalah rakyat kecil yang tidak mendapatkan penghargaan atau perilaku kemanusiaan yang sesuai dengan masyarakat-masyarakat yang lain, atau adanya ketimpangan antara pengemis dengan warga yang memiliki jabatan, seperti itu. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pada halaman terakhir. Dalam halaman terakhir ini, unsur feodalisme tampak melalui cara masyarakat kampung menyikapi wabah yang mereka alami. Mereka tidak mengandalkan solusi secara rasional seperti contohnya pengobatan medis atau bantuan pemerintah, tetapi malah menjalankan tradisi sakral yang dipimpin oleh tokoh-tokoh spiritual yaitu pandita. Hal ini menunjukkan adanya pola pikir yang masih hierarkis dan sangat bergantung pada otoritas adat atau tokoh sakral. Kemudian terdapat kutipan kalimat yang berbunyi, kampungku disucikan lagi secara niskala oleh seorang pandita, dan setelahnya kehidupan kami kembali kondusif, setidaknya hingga tahun politik datang lagi. Dari kutipan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan figur pandita sebagai pemegang kekuasaan simbolik yang diyakini mampu menyelesaikan masalah besar secara spiritual, termasuk masalah tentang wabah yang ada di desa tersebut. Kemudian kondisi ini mencerminkan bentuk relasi sosial feodal di mana kepercayaan terhadap kekuatan tak kasat mata lebih diutamakan daripada pendekatan ilmiah ataupun logis. Yang selanjutnya yaitu mengenai kapitalisme akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kapitalisme. Pada halaman pertama dalam cerpen pengemis karya Ikomang terdapat penggalan kata dari cerpen tersebut, yaitu dukungan datang dari partai pengusung dan sisanya adalah suara yang dibeli dengan cara yang membuat kita muak. Kutipan ini menggambarkan bahwa praktik politik uang di mana dukungan rakyat tidak diperoleh melalui gagasan atau visi, tetapi melalui transaksi uang. Ini adalah ciri kapitalisme dalam politik, di mana modal atau kekayaan menjadi alat utama untuk mendapatkan kekuasaan, bukan lagi idealisme atau demokrasi yang sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kapitalisme yang selanjutnya yaitu ada kutipan teks, bila saja ada fakir miskin yang tergeletak begitu saja di jalanan, tidak ada niatan membantu mereka. Kutipan tersebut itu membuktikan bagaimana orang-orang miskin itu diabaikan begitu saja oleh masyarakat atau penguasa. Alasannya karena menurut mereka orang miskin itu tidak
memberikan keuntungan apapun, dianggap tidak penting begitu. Akibatnya orang miskin ini semakin terpinggirkan dan sulit untuk mendapatkan akses seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tidak ada yang peduli tidak ada peduli terhadap nasib fakir miskin, sebab perhatian para kaum elit ini lebih berfokus pada bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan mengumpulkan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Sistem kapital itu mempertimbangkan segala sesuatunya itu dihitung dengan uang. Jadi orang miskin itu sering dianggap karena menurut mereka itu orang miskin ini tidak cukup memberikan keuntungan bagi kaum elit ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada kapitalis di halaman ketiga pada narasi sebagian dari warga yang telah habis rasa empatinya marah dan mengangkat setinggi-tinggi senjata yang sengaja mereka bawa untuk antisipasi. Mereka kesal terhadap pengemis tua yang menurut mereka tak tahu diuntung itu. Nah, narasi tersebut dianggap kapitalis karena adanya sikap individualis dan hilangnya rasa empati terhadap sesama, di mana sebagian warga itu tidak ada yang peduli dengan pengemis itu, tidak mau memberikan bantuan kepada pengemis itu, malah mereka justru menganggap bahwa pengemis itu tidak layak diuntung, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, kalimat tak layak diuntung ini menjelaskan adanya kehilangan rasa empati kepada sesama, padahal sebelum adanya politik mereka itu bergotong royong dan lain sebagainya, dan itu adalah sudah ciri khas atau budaya mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur kapitalis yang terdapat dalam halaman terakhir atau halaman 4. Pada cerpen ini unsur kapitalis dalam cerpen ini hadir sebagai kritik terhadap kondisi sosial politik yang semakin transaksional. Penulis menyindir bahwa realitas pembangunan yang lebih mementingkan aspek fisik seperti beton dibandingkan alam dan kesejahteraan warganya. Sebagaimana tercermin dalam kutipan teks yang berbunyi, beton-beton juga sudah lebih subur daripada pepohonan. Selain itu, muncul pengemis-pengemis yang tidak jelas asal-usulnya, sebagaimana juga digambarkan dalam kutipan teks. Aku juga tidak tahu cara membedakan pengemis sisa Tuhan atau pengemis gadungan yang sengaja memanfaatkan politik untuk mendapat bantuan. Menyoroti bagaimana kemiskinan bisa dijadikan alat atau simbol dalam strategi politik. Bahkan, tokoh utama menyadari bahwa dukungan massa telah meningkat drastis hanya dalam waktu singkat setelah ia kembali dari kota, dan itu menjadi modal baginya untuk maju sebagai calon anggota dewan. Kemudian ada pula kalimat yang berbunyi, pendukungku telah bertambah berlipat-lipat setelah aku tinggal di kota selama 1 bulan. Merekalah yang akan membantuku untuk duduk di kursi anggota dewan tahun ini. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa politik saat ini dipahami layaknya pasar di mana dukungan massa dikapitalisasi demi jabatan. Kemudian fenomena ini menggambarkan juga wajah kapitalisme dalam politik, yaitu rakyat menjadi objek komodifikasi dan kekuasaan dijadikan sebagai target investasi. Kemudian ya selanjutnya aku kembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih. Dari presentasi ini kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan cerpen pengemis karya Ikomang lebih mendominasi model produksi feodal, tetapi ada juga sikap dan perilaku masyarakat yang digambarkan dalam cerpen tersebut, yaitu kapitalis. Setelah usai sudah presentasi kami, mohon maaf bila ada kata maupun salah ucap yang kami ucapkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.